Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Di kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara melakukan zooming dan panning di Inkscape, serta merotate kanvas dan meresetnya kembali. Sobat YouTube, satu kelebihan Inkscape dibanding software vektor lainnya, misalnya CorelDRAW atau Adobe Illustrator adalah free alias gratis. Ini yang tidak dimiliki oleh CorelDRAW ataupun Adobe Illustrator. Nah, untuk Inkscape yang terbaru, jika Sobat YouTube mendownload Inkscape saat ini, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini saya namakan tampilan Inkscape 2020. Awalnya, saya kesulitan untuk melakukan zooming. Memang ada dua tombol zoom di sini, tetapi ini bukan tombol zoom yang saya inginkan. Karena ketika saya menginginkan zoom di satu objek tertentu, ini tidak kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti video berikut ini. Bagi Sobat YouTube yang baru bergabung di channel Berbagi TV ini, saya sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa Sobat untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian tekan lonceng juga, klik semua. Biar Sobat YouTube tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari channel Berbagi TV ini. Dan atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Di versi sebelumnya, saya terbiasa menggunakan zoom tool di toolbox ini. Nah, pada saat saya menginstal versi yang terbaru dari Inkscape, saya melihat di sini tidak ada zoom toolnya. Akhirnya saya melihat di sini, wah ini udah cocok ini. Tetapi saya melihat ada yang ganjil, ini hanya seperti ini. Akhirnya setelah saya coba-coba, saya menemukan fungsi dari dua ini. Bahwa yang zoom pertama, ini dengan kasih shortcut nomor 3, angka 3 di keyboard. Itu adalah ketika kita mau melakukan zoom untuk objek tertentu. Misalnya saya mau zoom ini. Dan saya klik di sini. Nah, dia langsung bisa lebih detail. Dan untuk mengembalikan ke dalam ukuran kanvas, kita tekan zoom yang di bawahnya. Ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan shortcut angka 3. Dan untuk mengembalikan ke reset kanvas, kita bisa tekan angka 4. Baik, ini adalah bawaannya. Bagaimana kalau saya misalnya mau ngezoom, tetapi seperti zoom yang sering saya lakukan. Saya ingin mengzoom di daerah tertentu tanpa terbatas dengan pemilihan satu objek tertentu. Nah, ternyata setelah saya cari-cari, ternyata tombolnya itu dengan tombol kontrol. Caranya, silakan tekan tombol kontrol di keyboard, jangan dilepas, kemudian gerakan scroll yang ada di tengah-tengah mouse. Dia nanti akan membesar. Ke arah ke depan untuk memperbesar, arah ke belakang untuk memperkecil. Arah ke depan untuk zoom in, dan arah ke belakang untuk zoom out. Ini adalah cara untuk melakukan zoom, baik itu zoom in ataupun zoom out. Nah, pasangan dari zoom ini adalah panning. Panning adalah untuk menggerakkan posisi gambar. Caranya adalah, kalau di zoom perlu menekan tombol kontrol dan tidak dilepas. Untuk panning tidak perlu menekan tombol kontrol, namun perlu menekan scroll mouse di tengah dan digeser. Dia nanti akan digeser arah kiri, kanan, atas, atau bawah. Nah, kalau digabung, pada saat kita lakukan zooming, saya tekan kontrol, saya tahan, kemudian saya gerakkan mouse untuk zoom in, saya tekan kontrol pada keyboard dan saya tahan, kemudian saya lakukan scrolling di mouse untuk melakukan zoom seperti ini. Nah, saya perlu menggesernya, maka saya lepas tombol kontrol di tangan kiri dan saya klik di tengah mouse dan saya geser ke arah yang saya inginkan. Nah, ini yang saya maksud bahwa zoom dan panning adalah sepasang kebutuhan kita dalam mendesain, yaitu zoom untuk mendetailkan dan panning untuk menempatkan di posisi yang kita inginkan. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau kita mau kembali melihat utuh seluruh kanvas, kita bisa tekan lagi tombol ini. Baik, yang terakhir, memiringkan kanvas. Nah, ini hal baru yang saya tahu di Inkscape yang baru, memiringkan kanvas. Saya sendiri juga nggak tahu nanti ini tujuannya untuk apa. Nah, setelah saya pikir-pikir, oh ini
memiringkan kanvas ini barangkali menggunakan goresan di pen digital, dan posisi orang menulis itu enaknya memang posisi miring. Nah, untuk melakukan posisi miring adalah tekan Ctrl ditahan, kemudian scroll tengah, diklik dan ditahan dan digeser. Dia akan miring. Selesai, dilepas. Nah, ini tadi saya sengaja. Namun ada kalanya bisa jadi tidak sengaja pada saat setelah melakukan zoom dan kita melakukan panning, lupa kontrolnya tidak ditekan dan keadaan menjadi miring seperti ini. Tentu kita bingung, bukan? Bagaimana meluruskan persis seperti defaultnya? Karena itu yang saya pernah rasakan kan gitu. Nah, ternyata kuncinya di sebelah kanan bawah. Di sini ada derajat yang perlu kita setel lagi ke arah 0 jika kita ingin mengembalikan ke posisi default. Jadi sobat YouTube, di sini kita sudah belajar tentang zoom in, zoom out menggunakan menu yang tersedia, ataupun kita menggunakan shortcut control dengan ditahan dan digabung dengan scroll mouse gitu, untuk zoom in ataupun zoom out, dan digabung dengan cara bagaimana melakukan panning ke objek yang kita inginkan dengan cara tekan scroll di tengah dan digeser ke arah yang kita inginkan. Kemudian untuk memiringkan dan tekan scroll di mouse, digerakkan ke sudut yang kita inginkan. Namun manakala kita ingin kembali ke posisi normal, kita atur di derajat yang ada di bawah kanan. Demikian sobat YouTube, semoga bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya. Salam berbagi.